Pemirsa, unjuk rasa ribuan penambang di kantor PT Timah Tbk di Pangkal Pinang, Bangka Belitung berujung ricuh. Awalnya aksi massa penambang berjalan damai tiba-tiba berubah ricuh. Meredam massa, aparat keamanan membubarkan kerumunan massa dengan gas air mata. Aksi ini membuat massa semakin marah. Massa meluapkan kekesalan, merusak fasilitas umum dan merusak pagar, hingga melempari gedung PT Timah dengan batu. Seorang pengunjuk rasa terluka terkena lemparan batu. Unjuk rasa dipicu sulitnya penambang rakyat menjual pasir timah mereka. Sementara harga jual pasir timah juga rendah. Pemirsa, pedagang di jembatan penyeberangan multiguna Tanah Abang, Jakarta Pusat protes kenaikan biaya sewa kos. Kenaikan sebelumnya sudah naik 2 kali lipat terjadi di tengah kondisi sedang lesu. Persatuan Pedagang di JPM Tanah Abang menggelar aksi protes menentang kenaikan harga sewa kios. Penolakan ini karena harga sewa terlalu mahal, sementara daya beli masyarakat menurun karena kondisi ekonomi lesu. Aksi diikuti ratusan pedagang, diharapkan mampu membuat kesepakatan pedagang dan pengelola serta Pemprov Jakarta. Jembatan penyeberangan multiguna terletak di Jalan Jati Baru, menjadi penghubung stasiun Tanah Abang dan sejumlah blok di Pasar Tanah Abang. Pemirsa, garang saat memaki polisi dengan kata-kata kasar dan ancaman. Kawanan penagih utang akhirnya tak berkutik saat digelandang ke kantor polisi di Tangerang, Banten. Sebelumnya para pelaku hendak merampas kendaraan milik warga. Aksi kawanan penagih utang di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten ini terbilang nekat hingga viral. Dengan arogan para pelaku membentak polisi hingga melontarkan kata-kata kasar. Adu mulut terjadi saat kawanan para pelaku berusaha merampas mobil yang gagal bayar namun dihalangi polisi. Kalau ibu bukan polisi, sudah saya habisin ibu. Ada kata-kata seperti itu. Usai video viral dan sangat mengganggu masyarakat dengan melawan petugas, kawanan penagih utang ini digelandang ke Mapolsek Kelapa II, Tangerang. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan kepada para pelaku dan berjanji akan menindak tegas para penagih utang jika kembali melakukan penarikan kendaraan secara paksa, terlebih dengan kekerasan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, mobil terjun ke jurang sedalam 30 meter di jalur yang berada di kawasan Cianjur, Mojokerto di Kota Batu, Jawa Timur. 2 korban tewas dan juga 5 korban luka-luka. Sebuah minibus yang berpenumpang 7 orang ini terjun ke dalam jurang sedalam 30 meter di Jalan Kota Batu menuju Kota Mojokerto. Akibat kecelakaan ini, 2 orang tewas, sementara 5 lainnya menderita luka-luka. Sejumlah relawan dan warga berupaya mengevakuasi penumpang yang terjepit mobil, serta sebagian berhamburan keluar. Proses evakuasi berlangsung sulit karena kedalaman jurang dan penumpang yang terjepit bodi mobil. Diduga minibus yang melaju dari arah Kota Batu ini melaju kencang dan menabrak dinding rest area. Namun mobil tetap melaju dan masuk ke dalam jurang. Diduga kecelakaan jadi akibat rem minibus tak berfungsi, membuat laju kendaraan tak terkendali hingga masuk ke dalam jurang. Dari atas tuh kecepatan pun sangat kencang, nyampe montang-manting nggak terkendali ya. Akhirnya di pembatasan rest area sudah nggak tahan, nyantap gampeng. Gampeng rest area. Gampeng rest area. Akhirnya keprosok di jalan terus, akhirnya masuk jurang sini. Di jalannya terdapat 7 orang, di mana informasi sementara masih adanya remblong. Korban tewas adalah Erawati dan Hesti Rahayu, warga Kota Surabaya. Sedangkan 5 lainnya dalam perawatan di Rumah Sakit Sumber Gelaga, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, berniat datang ke acara perpisahan teman, 2 ibu berboncengan sepeda motor menabrak tembok warung di turunan curam di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
CCTV merekam detik-detik kecelakaan tunggal terjadi di Jembatan Pari, Desa Cijunjung, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kedua ibu berboncengan motor melaju tak terkendali di turunan curam hingga menabrak tembok warung hingga roboh. Kedua korban hendak menghadiri acara perpisahan teman melewati jalur ini untuk mempersingkat waktu. Akibat tak menguasai medan jalan, kedua korban alami kecelakaan. Kedua korban luka ringan, sementara sepeda motor rusak parah. Seorang wanita warga negara Tiongkok tewas terjatuh dari lantai 35 apartemen di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Polisi periksa rekaman CCTV untuk selidiki penyebab kematian wanita yang diketahui tinggal di apartemen seorang diri. Penghuni apartemen digegerkan dengan penemuan jasad wanita berinisial H, 30 tahun, di sebuah apartemen kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Korban Wena asal Tiongkok ini tewas usai terjatuh dari lantai 35 apartemen ke sebuah taman yang berada di lantai dasar. Polisi yang mendatangi lokasi langsung melakukan olah TKP untuk identifikasi jasad korban. Polisi juga melakukan pemeriksaan rekaman CCTV. Menurut polisi, korban tinggal di unit apartemennya yang berada di lantai 35 itu hanya seorang diri. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil menjadi korban percobaan penjamretan dilakukan oleh pemotor di Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku gagal menjamret namun korban terjatuh dan alami pendarahan. Dalam rekaman CCTV, seorang ibu yang tengah berjalan kaki jadi korban percobaan penjamretan di perumahan Bumi Citra Lestari, Desa Leko Pacing, Tandra Ilili, Maros, Sulawesi Selatan. Tiga pria yang berboncengan melintas di samping korban dan mencoba untuk merampas tas milik korban. Korban yang kaget sempat terjatuh di jalan, sementara teriakan korban membuat para pelaku kabur meninggalkan lokasi. Pagi-pagi dia mau jalan-jalan kan, orang hamil tuh ya. Oh, jalan-jalan pagi begitu. Jalan pagi begitu. Terus katanya ada anak muda. Iya. Nggak tahu apa mau tujuannya, belok langsung kan lagi. Berapa orang itu, Pak? 3 orang, bonceng 3. Bonceng 3 ya, Pak? Gimana, Pak? Nah, tindak lanjut itu setelah kita lidik gitu melalui CCTV yang ada tuh. Ya. Artinya kita dari pihak polisi sudah menerima laporan, Pak Dik? Sudah Pak. Sudah menerima, Dik? Iya. Akibat kejadian ini, korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan medis karena mengalami luka dan pendarahan. Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.